Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas nikmat dan taufiknya kita bisa menunaikan kewajiban subuh kita berjamaah di tempat yang mulia ini. Apalagi kita masih berada di bulan yang mulia, Syahrullahil Muharram, bulan Al-Muharram. Melanjutkan kebiasaan kita di setiap Sabtu subuh, sambil kita menunggu matahari terbit untuk kita sholat sunnah, kita beriktikaf, berdiam diri di tempat yang mulia ini, dan melanjutkan pembahasan seputar fiqh, hukum hakam yang berkaitan dengan ibadah di dalam agama kita. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang tayammum. Apa yang menyebabkan tayammum, apa yang membatalkan tayammum, dan sunnah-sunnah pada saat bertayammum. Kita memasuki bab selanjutnya, itu bagaimana dengan orang yang memakai gipsum atau orang yang memakai apalagi itu kalau luka, perban. Ya, bagaimana dengan orang yang memakai perban yang menutupi anggota wudhu atau tubuhnya pada saat ia akan mandi. Ini kasus yang sering kita hadapi jamaah sekalian. Ada anggota wudhu atau anggota badan kita yang harus diperban. Ya, sementara syarat mandi dan wudhu itu, air itu harus sampai pada kulit. Ya, sementara ada kondisi-kondisi tertentu kulit kita atau tubuh kita itu luka, ya tidak memungkinkan untuk tersentuh air. Ya. Wasahibul jabairi yamsahu 'alaiha. Orang yang memakai jabirah, ya jabirah itu di masa dulu gipsum. Jadi kalau orang patah, ya dipakaikan kayu kemudian diikat. Ya, sehingga tidak memungkinkan untuk air itu sampai ke kulit. Untuk yang seperti ini kata ulama kita, yamsahu 'alaiha, cukup yang mengusapnya saja. Ya, jadi sama dengan rukun wudhu itu, ada yang satu yang mengusap, apa itu? Mengusap kepala. Mengusap artinya sisa-sisa air yang di tangan, tidak perlu dibasuh. Ya, kalau ada sisa air di tangan, cukup itu yang di kepala. Ya, jadi tidak usah diguyur. Banyak air kemudian ya diguyur kepala. Ya. Tapi untuk kepala, rukun wudhu itu cukup di yamsah. Ya, yamsah itu cukup dengan sisa-sisa air yang melingkar di tangan, tidak perlu mengalir, tidak perlu menetes. Nah, itulah bedanya membasuh dengan mengusap. Sementara rukun wudhu yang lain itu harus membasuh. Muka harus dibasuh, ya, tangan sampai siku harus dibasuh, kemudian kaki sampai mata kaki juga harus dibasuh. Ya, makanya tidak sah kalau air tidak mengalir atau air tidak menetes pada anggota wudhu tadi atau rukun wudhu yang lain. Makanya menjadi problema orang yang berwudhu dengan semprotan. Ya, karena semprotan itu tidak menjadi basuhan. Ya, semprotan itu jatuhnya cuma usapan saja. Ya, cuma diusap saja. Itu cocoknya untuk kepala. Sementara muka tidak cukup dengan semprotan, kecuali kalau semprotan kayak yang di kebun itu, yang bisa banyak keluar air kemudian dibasuh muka, mungkin iya. Ya, tapi kalau sekedar semprotan-semprotan sedikit, kalau ada minyak rasa airnya,
Nah, usap di mukanya itu bukan basuhan. Itu hanya usapan saja. Itu hanya cocok untuk kepala, tidak bisa untuk muka, tangan, dan kaki. Ya, makanya banyak ulama kita mengkritik ya orang-orang yang umroh dan haji karena tidak mau repot pergi wudhu, dia bawa semprotan wudhu di dalam masjid. Ya, itu dalam fikih itu tidak sah. Ya, itu hanya bisa untuk kepala saja, untuk muka, untuk tangan, dan untuk kaki tidak bisa karena harus basuhan. Sementara basuh, gosel, ya, dan masah, ya, dalam fikih itu berbeda sekali. Nah, untuk perban jamaah sekalian atau gips, itu cukup dengan masah. Ya, cukup dengan usapan, tidak usah diguyur. Ya, tidak usah gosel. Ya, cukup dengan usapan saja. Yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli. Kemudian ia tayammum. Ya, dan sholat dengan hal tersebut. Wala i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin, dan tidak perlu ia ulangi. Jadi orang yang memakai perban jamaah sekalian atau memakai gips, itu ada 3 yang harus ia lakukan. Yang pertama, ia wudhu tetap seperti biasa, karena kan tidak semua anggota wudhunya luka, tidak semua badannya luka. Ia wudhu seperti biasa, membasuh dan mengusap anggota wudhu yang lain. Iya. Adapun yang luka itu cukup dengan diusap. Selesai wudhu atau selesai mandi juga demikian. Ya, kalau misalnya ada anggota tubuh tertentu yang diperban, ia tetap mandi seperti biasa. Ia tetap mengguyur anggota badan yang lain, kemudian ia tinggalkan yang mana? Yang diperban itu atau yang digips, cukup ia usap. Sementara anggota tubuh yang lain tetap seperti biasa, karena kan tidak luka dan tidak tertutup juga. Iya. Setelah selesai mandi atau setelah selesai wudhu, ya, maka ia tayammum lagi. Karena ada tadi anggota wudhu, anggota badan yang tidak tersentuh air dengan sempurna. Maka kata Imam Abu Syuja, wa yatayammamu wa yusalli. Sebelum ia sholat, ia tayammum dulu untuk menyempurnakan apa yang terlewat tadi. Ya, jadi itu konsekuensinya, dia tetap membasuh yang bisa dibasuh. Ya. Kemudian ia mengusap anggota badan yang digips atau yang diperban. Yang ketiga ditutup dengan tayammum. Baru ia bisa untuk sholat. Dalilnya apa jamaah sekalian? Dalilnya hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Ada sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kepalanya kena batu. Iya. Tsumma ihtalam. Tapi saat kondisi lagi sakit, beliau mimpi basah. Iya. Sahabat ini mimpi basah, dilema. Mau mandi, ini kepala lagi luka. Tidak mandi, kondisi lagi janabah. Iya, karena lagi mimpi. Maka ia tanya-tanya sahabat yang lain, fasala ashabahu, ia tanya-tanya temannya. Iya. Hal tajiduna li ruhsatan fit tayammum. Apakah kalian mendapatkan keringanan untuk bisa ndak saya tayammum saja? Karena ini dilema, mau mandi luka, tidak mandi, gimana caranya sholat sementara saya ini dalam keadaan janabah, dalam keadaan mimpi. Iya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatnya juga langsung menjawab, tidak ada rukhsah, pokoknya tetap harus mandi. Tidak ada keringanan. Yang kami tahu tetap harus mandi. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faktasal. Orang ini akhirnya mandi, karena itu jawaban yang ia dapat dari temannya. Famata, kemudian meninggal. Sudah mandi meninggal. Tambah parah. Gara-gara apa? Gara-gara fatwa dari teman-temannya. Maka melapor orang-orang kepada Nabi SAW. Wahai Rasul, ini ada kasus.
Iya, ada sahabat kita, ini kepalanya luka kena batu, tapi ihtalam, mimpi basah. Ya, ia bertanya, ya boleh ndak ia tayamum saja? Iya. Atau tetap harus mandi seperti biasa, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Kemudian dijawab, pokoknya tetap harus mandi hingga kemudian ia mandi dan meninggal. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka yang berfatwa itu sudah membunuh sahabatnya. Kenapa tidak bertanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Obat ketidaktahuan itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah dengan bertanya. Nah, ini bahayanya jamaah sekalian, orang yang terlalu cepat memfatwakan sesuatu. Ia tidak teliti dulu atau ia tidak bertanya kepada orang yang lebih tahu, main kira-kira. Kayaknya tetap harus mandi. Iya. Makanya Nabi mengatakan gara-gara fatwanya itu mereka membunuh saudaranya. Kenapa tidak bertanya dulu? Padahal Nabi masih hidup. Nabi masih ada. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan solusi seperti yang kita sebutkan tadi. Innama kana yakfi, cukup orang itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti tayammum, kemudian ia tutup lukanya, yamsahu alaiha, ia mengusap bagian luka itu, tidak usah diguyur air, bagian luarnya itu cukup diusap dengan air yang tersisa di tangan. Ya, kemudian ia mandi untuk seluruh badannya. Ya, kemudian setelah itu ditutup dengan tayamum seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kasus orang ini solusinya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa? Tutup lukanya. Ya, mandi seperti biasa untuk anggota badan yang tidak luka, karena kan kepala yang luka, sementara badan yang lain sehat. Makanya tetap mengguyur anggota badan yang lain. Sementara kepala tadi sudah ditutup dengan perban atau dengan kain di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun yang luka, kata Nabi, tidak usah diguyur air, cukup diusap. Nanti setelah itu kemudian ditutup dengan tayamum. Ya. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk sahibul al-jabair atau jabirah. Kemudian ada syaratnya, in kana wada'aha ala tuhrin. Yang penting, ini syarat dari Imam Abu Syuja, pada saat sebelum dipasang perban itu atau gips itu, ia dalam keadaan sudah wudhu dulu. Iya. Jadi wudhu dulu, ini fikih yang harus dikuasai sebenarnya oleh para perawat atau dokter. Jadi kalau orang muslim itu mau diperban, iya, atau mau digips, disuruh dulu wudhu untuk anggota badan yang sehat. Baru kemudian diletakkan. Karena Imam Abu Syuja mempersyaratkan harus dalam keadaan toharo baru bisa diterapkan itu untuk diusap saja. Kalau tidak, konsekuensinya ya toharonya semuanya tidak saya harus qadha semuanya. Meskipun Imam An-Nawawi, ya ulama Syafi'i yang lain mengatakan ya itu wajib. Ya, kalau ia tidak melakukan seperti itu ia berdosa, tapi ia tidak perlu mengulangi. Ini lebih lentur ya pandangan Imam An-Nawawi. Ya, tapi kalau ia sampai tidak toharo dulu, kemudian ia meletakkan perban itu, ia berdosa, tetapi tidak perlu sampai mengulangi. Ya, tapi kalau Imam Abu Syuja, dia mempersyaratkan in kana wada'aha ala tuhrin, harus diletakkan perban itu atau gips itu dalam keadaan orang itu sudah ada wudunya. Ya, jadi wudu dulu ya kalau mau pakai perban atau mau pakai gips. Kapan tidak, kalau Imam Abu Syuja ketat, ya maka harus diulangi semua itu dulu. Yang pernah ia lakukan, sholat yang ia lakukan, atau toharo yang ia lakukan pada saat ia diperban. Makanya beliau mempersyaratkan wudhu dulu. Tapi kalau Imam Nawawi, ia tidak sampai mengulangi, tapi ia berdosa. Ia meninggalkan sesuatu yang wajib. Kemudian jamaah sekalian, wa yatayammamu likulli faridatin. Ya, dan tayammum itu untuk setiap waktu sholat. Ini yang pernah juga kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Itulah yang membedakan tayammum dengan wudu. Kalau wudu bisa untuk banyak waktu sholat, yang penting tidak batal.
Orang bisa dengan satu wudhu sholat 5 waktu. Iya, bisa sholat maghrib, isya dan subuh dengan satu wudhu. Yang penting wudhunya tidak batal. Mungkin ada orang tidak tidur. Iya, begadang. Iya, sudah tadi sholat maghrib tidak batal wudhunya dan lanjut sholat isya, begadang. Masuk waktu subuh, boleh ndak? Iya, sholat subuh dengan wudhu maghribnya tadi boleh. Yang penting tidak batal tadi wudhunya. Misalnya tidur, iya. Kalau tidur ya sudah, berarti harus wudhu. Tapi mungkin ada orang yang begadang. Iya, tidak ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Iya, maka ia boleh tetap sholat wajib dengan wudhu maghrib tadi. Untuk sholat isyanya, untuk sholat subuh, bahkan duhur dan asarnya kalau memang betul-betul tidak batal. Iya. Sementara untuk tayammum, wa yatayammamu likulli faridatin. Tayammum itu hanya bisa untuk satu sholat wajib. Kalau sudah kita tayammum untuk sholat maghrib, tidak boleh dipakai tayammum yang maghrib untuk sholat isya. Makanya kalau masuk waktu isya lagi harus tayammum lagi, meskipun tidak ada pembatal wudhu. Ya, pembatal wudhu kan juga pembatal tayammum. Ya, tapi kalau sudah mina pakai untuk sholat wajib satu, maka kalau mau sholat wajib lagi berikutnya, ia harus tayammum untuk sholat itu. Tidak boleh tayammum sholat yang sebelumnya dipakai untuk sholat wajib berikutnya. Beda dengan wudhu. Ya, itu yang membedakan wudhu dengan tayammum. Kalau wudhu jamaah sekalian, ia harus apa? Ia boleh untuk berbagai waktu sholat. Ya, tapi kalau tayammum hanya untuk satu waktu sholat saja. Iya. Hadisnya jelas jamaah sekalian yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Umar radhiyallahu taala anhu, yatayammamu likulli sholatin wa in lam yuhdits. Hendaknya bertayamum untuk setiap sholat meskipun tidak berhadas. Jadi setiap sholat wajib harus tayamum meskipun tidak hadas, ya, meskipun tidak ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Wa yusalli bitayammumi wahidin masya'a minan nawafil. Dan boleh ia sholat berapapun banyaknya dengan satu tayamum, tapi untuk sholat nawafil, sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh. Ya, misalnya ada orang tayamum untuk sholat tarawih, maka biar satu tayamum bisa untuk semua sholat sunnah. Ya, sholat duha, ya, satu kali tayamum sholat tahiyatul masjid ya, sholat duha atau sholat sunnah mutlak boleh. Kalau sholat sunnah tidak ada batasan, boleh dengan satu tayamum untuk berbagai sholat sunnah. Ya. Mau sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah duha, sholat sunnah mutlak, atau sholat sunnah apa jamaah sekalian, bisa dengan satu tayamum. Tapi kalau untuk sholat wajib, likulli faridatin, harus satu sholat wajib itu dengan satu tayamum. Iya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa kullu ma'iin kharaja minas sabilaini najisun. Ya, kita masuk pembahasan tentang najis. Ya, ada hal yang kadang orang susah bedakan, ada hadas, ada najis. Ya, hadas itu yang merupakan pembatal toharoh. Ya, yang membatalkan wudhu. Ya, contohnya keluarnya ya sesuatu dari dua jalan, tidur. Nah, itu semua pembatal wudhu. Ada najis. Ya, najis itu zat, benda, sesuatu yang kalau tersentuh maka apakah membatalkan wudhu? Ini tidak membatalkan wudhu. Cukup dengan dibersihkan. Jadi tersentuh najis itu bukan pembatal wudhu. Najis itu peristiwa. Sementara najis itu apa? Najis itu adalah zat. Iya. Kalau kita tersentuh najis jamaah sekalian tidak membatalkan wudhu, cuma kita tidak boleh sholat dalam keadaan ada najis, makanya cukup dibersihkan dan tidak perlu wudhu lagi. Iya, karena najis itu bukan pembatal wudhu. Iya, sering kan orang kalau kena tai ayam, iya, sudah bersihkan pergi lagi wudhu. Iya,
Padahal sebenarnya najis itu bukan pembatal wudu. Yang pembatal wudu itu adalah hadas. Yang pernah kita bahas jamaah sekalian, pembatal wudu. Keluarnya sesuatu dari dua jalan apapun itu. Mau cair, mau padat, mau gas, apapun itu, kalau keluar dari dua jalan itu, depan dan belakang, maka itu membatalkan wudu. Ya, mau darah, mau air, mau benda padat, mau cacing, kalau keluar dari dua jalan itu, maka ia membatalkan wudu. Ya, kemudian tidur, ya, tidur itu bukan najis, dia hadas. Orang tertidur membatalkan wudunya. Sementara najis itu adalah zat, iya, benda yang kalau tersentuh jamaah sekalian harus dibersihkan dulu baru kita sholat. Karena nanti kita akan bahas syarat sholat, badan tempat sholat harus bersih dari najis. Iya, tapi tidak berdampak kepada apanya? Tidak berdampak kepada wudunya. Cukup ia bersihkan najis itu dan ia tetap dengan toharo itu, dengan wudu yang semula. Nah, untuk perkara najis ini jamaah sekalian, wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Segala cairan yang keluar dari dua jalan itu semuanya najis. Mau air, apapun, semua cairan yang keluar dari dua jalan, depan dan belakang, semuanya adalah najis, illa al-mani, kecuali air mani. Yeah. Air mani bukan najis, tapi selain mani, iya, air kencing, madhi dan yang lainnya, kalau keluar dari dua jalan maka ia adalah najis. Dalilnya apa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Dalilnya banyak sekali dari Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Wudu dari Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau menunaikan hajatnya, ya, kata Anas bin Malik asisten beliau, saya siapkan air untuk beliau pakai membersihkannya. Ya, jadi najis itu cukup dengan dibersihkan. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang lain dari Bukhari dan Muslim dari Ali radhiyallahu taala anhu, menantu beliau, kuntu rajulan mazza'an. Kata Ali, saya itu orang yang mazza'an, sering keluar air madhinya. Ya. Kemudian fastahiyaitu an as'ala Rasulullah, tapi saya malu-malu tanya Nabi karena mertuanya jamaah sekalian. Iya, kadangkala kita itu malu kita, segan kita kepada mertua berbeda dengan orang lain. Apalagi perkara yang sensitif. Ini menantu saya ternyata mazza'an. Iya. Sedikit-sedikit keluar madhinya. Maksudnya apa jamaah saya? Orangnya kuat. Iya, syahwatnya itu tinggi. Iya, sering keluar madhinya. Ya, dan itu justru melambangkan ya rujula yang bagus, kejantanan yang bagus. Iya. Yang masalah itu ya tidak bangkit syahwatnya, itu justru penyakit, masalah sebenarnya. Ya, jadi kalau ada orang bergairah kalau lihat hal-hal yang memicu syahwat, itu justru menunjukkan rujulah. Ya, itu normal. Yang tidak normal ya sudah banyak godaan tapi tidak muncul syahwatnya. Nah, itu ada masalah sedikit mungkin. Ya, Ali mengakui saya ini orang mazza'an. Ya, mudah sekali keluar air madhi. Ya, bahkan Nabi sekalipun kalau lihat sesuatu yang memancing syahwat, makanya kata Nabi, ya, kembali ke istri, pergi cepat ke istri. Ya, jangan diikuti. Ya, muncul syahwat, ada istri di rumah, kembali ke istri, bukan cari dengan pandangan yang tidak halal atau mencari cara-cara yang tidak halal. Ya, dan ini di antara kesempurnaan sifat kejantanan rujulah itu. Ya, Ali itu akui, saya ini orangnya mazza'an, mudah sekali keluar air madhi. Ya, tapi masalahnya yang mau ditanya ini mertuaku. Ya, karena orang segan tentu saja sama mertuanya, malu. Ya, kita tinggal saya sama mertua. Ya, kalau sudah mandi wajib kayak malu-malu kita ini, tahu kita mandi lagi. Ya. Oh, ini ada Pak Dokter ini, menantunya jagus. Orang segan sama mertuanya. Tapi bagus itu sebenarnya, itu menunjukkan ini mertua saya berarti orang sehat ini, menantu saya orang sehat ini. Ya, setiap hari mandi sebelum sholat subuh, berarti bagus ini. Ya. Malah perlu kita curiga, kenapa ini tidak pernah mandi menantuku?
Nah, itu bahaya itu. Ya, kenapa enggak pernah saya lihat mandi? Nah, itu kalau rajin mandi itu justru bagus, itu tanda-tanda baik. Nah, itu kata Ali, saya ini malu. Mau gak bertanya sama Nabi, ini mertuaku. Iya, padahal saya madzaan ini. Biasa keluar air madi. Fastahiyaitu an as'ala Rasulullah. Ya, saya malu tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amartu al-Miqdad bin al-Aswad. Maka saya minta titip pertanyaan sama sahabat yang ini namanya Miqdad al-Aswad, sahabat dekatnya Ali. Ya, tolong saya beda kita yang tanya Nabi. Bagaimana dengan orang yang biasa keluar air madhinya? Beda ya madhi dengan mani. Ya, madhi itu cair, tidak kental seperti mani dan keluarnya tidak memancar. Ya, kalau mani itu kental dan keluar biasa memancar. Ya, kalau madhi tahu-tahu basah saja. Ya, kemudian dia lebih cair. Ya, tidak kental seperti apa? Tidak kental seperti mani. Fa'amartul Miqdad bin Aswad fasa'alahu. Maka saya minta tolong sama Miqdad untuk bertanya sama Nabi. Maka Miqdad pun bertanya kepada Nabi SAW dengan titipan pertanyaan dari Ali bin Abi Thalib. Faqal fihil wudu. Ya. Kata Nabi SAW, ia berwudu. Ya. Yaksilu dzakarahu wa yatawadda. Ya. Ia membersihkan zakarnya lalu kemudian ia berwudu. Itu konsekuensi bagi orang yang madhi. Ya, jadi madhi itu najis. Ya, karena dia harus dibersihkan dulu. Ya, kemudian ia wudu. Kenapa ia hadas juga? Karena segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu. Jadi tetap ia harus bersihkan karena najis. Kemudian ia juga harus berwudu kembali. Karena apa jamaah saya? Karena apa? Keluarnya sesuatu dari dua jalan itu membatalkan wudu. Selain najis yang membatalkan wudu, apalagi misalnya kalau membersihkannya memang menyentuh zakar. Ilal mani, kecuali air mani. Air mani itu bukan najis. Iya. Hadisnya apa jamaah sekalian? Hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu afrukul mani min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mengeruk sisa air mani yang ada di pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma yadhabu fayusalli fih. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dan sholat dengan pakaian tersebut. Nah, kalau sesuatu itu dikeruk-keruk itu kan bekasnya kadang-kala masih ada. Sekiranya najis maka membersihkannya tidak dengan dikeruk-keruk tapi harus dicuci. Harus dibersihkan dengan air sampai hilang bekasnya. Tapi untuk mani, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan saya cuma mengeruk-ngeruk saja dan Rasulullah sholat dengan pakaian tersebut. Ya, maka mani ini bukan najis. Tapi kalau sampai keluar dia adalah hadas besar, harus diganti dengan mandi. Ya, tapi kalau kena pakaian atau kena tempat sholat maka cukup dibersihkan atau dikeruk saja. Iya, ia bukan najis. Ya, dan juga mafhumnya jamaah sekalian, kita ini dari mani. Iya, sementara manusia itu bukan najis. Iya, ilal mani kata Imam Abu Syuja. Najis yang lain jamaah sekalian yang dikumpulkan oleh Imam Abu Syuja dalam kitab ini, ya, kotoran manusia yang keluar dari dua jalan jelas. Itu adalah najis. Kemudian darah. Ya, darah itu adalah najis. Nanah juga najis. Ya, nanah ini kalau tidak salah dari medis itu darah yang rusak. Darah yang busuk itu nanah. Itu najis. Nanah itu najis. Kemudian bangkai. Ya, semua bangkai hewan itu najis kecuali ikan dan belalang serta jasad manusia. Iya. Itu bukan najis, tapi selain daripada ikan, belalang dan jasad manusia, iya, itu najis. Iya, kalau jasad manusia sudah kita bahas, itu sesuatu yang dimuliakan. Iya, mayat, iya, itu bukan najis. Ikan dan belalang juga. Iya, bukan najis, tapi selainnya jamaah sekalian kalau ada bangkai, maka semuanya jadi najis. Kemudian anjing.
babi. Dan yang kedelapan yang disebutkan oleh Imam Abu Suja yang beliau pilih juga khamr. Ya, balok, minuman keras. Beliau kelompokkan sebagai najis. Ya, inilah yang kemudian ulama kita bagi menjadi 3 klaster. Ada najis yang berat, ada najis yang pertengahan, ada najis yang ringan. Iya. Bagaimana membersihkannya jamaah sekalian? Untuk yang najis pertengahan, wa ghuslu jami'il abwali wal arwathi wajibun. Iya, segala kotoran baik yang air kencing maupun kotoran dari BAB itu harus dibersihkan, wajib untuk dibasuh. Iya, dibersihkan. Illa baulas sabiyil ladzi lam ya'kulit ta'am, kecuali air kencingnya anak kecil, bayi yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Fa innahu yatuhuru bi rasyil ma'i alai. Untuk yang seperti itu cukup dengan dipercikkan air. Jadi ada anak yang belum makan apa-apa, belum makan biskuit Milna atau bubur apa jamaah sekalian, dia hanya makanannya cuma air susu ibunya. Nah, inilah yang ringan, tidak perlu dibasuh, tidak perlu dicuci, cukup dengan dipercikkan air. Dipercikkan air itu kan tidak membersihkan. Ya, tapi untuk anak-anak yang seperti itu, ya, bayi yang seperti itu belum makan apa-apa, maka cukup dipercikkan. Hadisnya jamaah sekalian, ya, hadis dari Abu Daud. Ya. Hadis dari Imam Abu Daud radhiyallahu taala anhu, dan hadis dari Imam Al-Bukhari juga ada. Ya, seorang sahabiyah Ummu Qais, ya, annaha atat bibni laha. Ya. Beliau pernah membawa anaknya ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam ya'kulit ta'am. Ya, yang saat itu bayinya itu belum makan apa-apa, masih ASI ibunya. Nah, memang kebiasaan para sahabat jamaah sekalian, kalau mau ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya ia bawa anaknya, minta didoakan. Iya, ada yang minta dikasih nama. Iya. Nah, itu kebiasaan para sahabat dulu. Sejak kecil itu biasa dibawa anaknya. Ya, ketemu dengan Nabi minta didoakan, minta dikasih nama atau apa. Ya, termasuk Ummu Qais ini. Ia bawa anaknya yang belum makan apa-apa, ya, masih kecil, masih bayi. Ya, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa ajlasahu sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memangkunya, ya, menggendongnya. Ya, namanya anak kecil jamaah sekalian, fabala ala thawbihi. Yang ngompol. Ya, saat digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, fada'a bima'in, maka Rasulullah minta air saja. Iya, fanadhahu wa lam yaksilhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memercikkan saja. Iya, bekas ngompolnya tadi anaknya Ummu Qais ini, dan Nabi tidak mencucinya, tidak membasuhnya, hanya memercikkan. Ya, makanya dari sini untuk yang ringan seperti itu, untuk bayi yang belum makan apa-apa, kalau air kencingnya itu cukup dengan apa? Cukup dengan dipercikkan air. Ya, kemudian jamaah sekalian, wala yufa an syai'in minan najasati illa yasir minad dami wal qaih. Adapun darah dan nanah kalau sedikit maka itu ditolerir. Ada kena jarum keluar sedikit darah itu ditolerir. Darah dan nanah yang najis itu kalau sampai banyak, ya, keluar dari uruf kita, kembali kepada uruf kita, kalau sesuatu itu terlihat banyak maka itu baru najis. Tapi kalau sedikit, kata Imam Abu Syuja, ya itu dimaafkan, yu'fah. Ya, itu dimaafkan, ditolerir kalau sedikit, termasuk yang sedikit itu darah nyamuk. Iya, kalau ada biasa itu darah nyamuk, iya, atau apa jamaah sekalian sedikit, itu biasanya ditolerir karena sedikit. Nanah juga ada kan, nanah kadang sedikit sekali,
Yang seperti itu yu'fah, ya, atau ditolerir. Wa ma la nafsa lahu sa'ila, dan termasuk hewan yang darahnya tidak mengalir, maka yang seperti itu juga dimaafkan. Ya, seperti lalat, apalagi nyamuk. Ya, yang seperti itu tidak dianggap sebagai apa? Tidak dianggap sebagai bangkainya, itu tidak dianggap sebagai najis karena darahnya tidak mengalir. Idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Kalau ada lalat, ada nyamuk yang masuk ke dalam bejana kemudian mati di situ, maka ia tidak menajisi air itu. Karena itu tadi, karena darahnya tidak mengalir. Iya, sama mungkin dengan belalang juga. Iya, belalang itu kalau tidak salah darahnya juga tidak mengalir. Jadi kalau ada yang masuk ke bejana, ini kok ada bangkai lalat, ini kok ada bangkai nyamuk, itu tidak menajisi jamaah sekalian, karena darahnya tidak mengalir. Dan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum falyakmishu kullahu. Kalau ada lalat, ya, yang hinggap di bejana kalian, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, celupkan seluruhnya, ya, kemudian buang. Fa inna fi ahadi janahaihi shifaan, karena sesungguhnya di satu sayapnya itu ada obat, wa fil akhari da'an, sementara di sisi yang lainnya ada penyakitnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sekiranya najis, Nabi tidak mungkin memerintahkan untuk mencelupkan seluruhnya. Ya, Nabi pasti buang saja, ya, kalau tidak sampai 2 kula misalnya. Tapi Nabi mengatakan sudah, manfaatkan saja. Yang penting sudah celup semuanya, kemudian buang. Dan diantara ilahnya jamaah sekalian, karena lalat ini itu tidak mengalir darahnya. Wal haywanu kulluhu tahirun. Semua hewan itu tahir, bersih, suci. Illal kalba wal khinzirah, kecuali anjing dan babi. Maksudnya jamaah sekalian, kalau hewannya masih hidup, bukan bangkai, ia adalah suci. Orang sentuh kambing, orang sentuh sapi, orang sentuh kucing, iya, orang sentuh tikus misalnya, ya, ini bukan tikus mati ya, iya, tikus yang masih hidup misalnya, kambing yang masih hidup, ya, itu adalah suci. Kecuali 2 hewan yang ainnya itu hewannya memang adalah najis. Apa itu? Anjing dan babi. Iya. Hidupnya pun sudah najis, apalagi setelah jadi bangkai. Semua hewan itu suci kecuali al-kalba wal khinzirah, kecuali anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, atau turunannya. Iya, mungkin ada turunan anjing atau turunan babi. Wa ma tawalla binhuma au min ahadihima, apakah perkawinan anjing dan babi kejadian, ataukah keturunan babi saja atau keturunan anjing, maka ia adalah najis, ya, bahkan najis yang berat. Wal maitatu kulluha najisatun, dan semua bangkai, ya, jadi kalau sudah meninggal dalam keadaan sebagai bangkai, maka semuanya menjadi najis. Illa samak, itu tadi, kecuali ikan. Ya, wal jarad, belalang, ya, wal adami, dan mayat manusia, ya, itu tidak najis. Yang lainnya jamaah sekalian itu najis. Bangkai ayam najis, ya. Kalau sampai ada air tersentuh bangkai ayam, maka ia menajisi air tersebut. Tapi kalau bangkai ikan, itu tidak menjadikan air yang ditempatinya itu menjadi najis, karena bangkai ikan itu bukan najis. Bangkai belalang juga bukan najis. Selain ini ia menjadi najis kalau jadi bangkai. Tapi kalau hidup bukan najis, kecuali tadi yang hidup, yang najis itu adalah apa? Anjing dan babi. Tapi kalau mati dalam keadaan sebagai bangkai, maka ia menjadi najis. Termasuk sapi, kambing. Kalau mati sebagai bangkai, maka ia menjadi najis. Tapi kalau disembelih, ya, ia bukan najis. Ya, ia bahkan sesuatu yang boleh untuk dikonsumsi. Ya.
Kemudian jamaah sekalian, ini ada beberapa dalil yang menyebutkan tentang hal tersebut, ya, dan sering berulang, terutama kata Nabi SAW, ya, tentang apa, ikan, ya, itu bangkainya itu halal, ya, termasuk jarot, termasuk ada apa tadi, belalang, ya. Kemudian wa yuksalu al ina'u min wulugil kalbi wal khinzir sab'a amaratin ihdahunna biturab. Apa yang dijilat oleh anjing dan atau babi, maka membersihkannya beda dengan yang lainnya. Ia harus dibasuh dengan 7 kali. Iya, dicuci 7 kali atau dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Iya. Salah satu dari basuhan itu dengan tanah. Ya, membasuhnya bisa air kemudian diisi tanah, dicampur tanah kemudian dibasuh tempat atau bejana yang dijilat oleh anjing. Ya. Hadisnya juga ada jamaah sekalian. Ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau anjing itu menjilat fi ina'i ahadikum, ya, di bejana salah satu dari kalian, hendaknya ia mencucinya 7 kali, ya, sab'a mirar, ya, ulahunna biturab, salah satunya atau diawali dengan apa? Diawali dengan tanah. Ya, ini memang najis yang besar, ya, yang berat. Wa yuksalu min sa'irin najasat marratan ta'ti alai. Adapun najis yang lain, maka cukup dengan 1 kali basuhan saja. 1 kali basuhan hilang bersih, maka cukup. Wasalah satu afdol. Tapi kalau mau sampai 3 kali, afdol, dianjurkan. Ada najis, ya, itu dibersihkan pakai air saja, cukup. 1 kali sudah cukup. Tapi kalau sampai 3 kali, itu afdol. Ya. Dalilnya apa jamaah sekalian? Dalil yang pernah kita ceritakan tentang Arab Badui yang kencing di dalam masjid. Ya. Sahabat sudah marah-marah, kata Nabi, dahu, biarkan dia. Ya, biarkan ia menyelesaikan kencingnya. Nanti setelah kencingnya selesai kemudian disiram air. Ya, tidak perlu, kata Nabi, basuh 7 kali, pakai tanah 1 kali. Ya, air kencing itu bukan najis yang berat. Iya, ia mutawassithah. Iya, ia adalah najis yang pertengahan. Yang biasa kadang ditanyakan jamaah sekalian, bagaimana dengan kotoran dari hewan yang dimakan? Iya, kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing. Ini kan kadang ditanyakan. Memang dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad, yang mainstream dalam mazhab Syafi'i, segala kotoran hewan itu mau dimakan tidak dimakan memang adalah najis. Ya, makanya umumnya kita di Indonesia itu menganut itu. Kalau kena tai ayam, kena tai sapi, kena tai kambing, nah itu dia bersihkan. Cuma tidak perlu sampai wudhu lagi. Ya, cukup dengan dibersihkan. Tapi dari mazhab yang lain, mazhabnya Imam Malik sama Hanabilah Hambali, itu menganggap bahwa hewan yang dimakan itu kotorannya tidak najis. Apa dalilnya jamaah sekalian? Mazhab Hambali dengan mazhab Maliki, kalau hewan yang dimakan itu kotorannya tidak najis. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di kandang kambing. Sekiranya najis, maka tidak mungkin Nabi, kata ulama Hanabilah dan Malikiyah, itu sholat di kandang kambing, karena kandang kambing itu ada kotoran kambing pasti. Iya, ada kotoran kambing pasti di situ. Tapi Nabi pernah sholat di kandang kambing karena ya Nabi itu sangat mengagungkan sholat. Di mana tiba waktu sholat ya sudah. Ya memang semua permukaan bumi ini adalah masjid. Iya, boleh untuk dipakai bersujud sholat. Dan Nabi pernah di situ. Yang kedua, iya, kata ulama yang membolehkan, Nabi pernah menjadikan kencing unta itu sebagai obat. Iya, kencing unta sebagai obat. Sekiranya najis maka tidak mungkin. Tapi jawaban ini dijawab lagi sama ulama Syafi'iyah. Iya. Nabi sholat di kandang kambing itu siapa yang pastikan kalau di situ ada kotorannya? Siapa tahu di situ ada tempat bersih. Karena Nabi melarang sholat di kandang unta. Iya, boleh jadi Nabi sholat di kandang kambing itu karena tempat itu memang ada space yang tidak ada kotoran kambingnya. Siapa yang lihat dulu di situ?
Kalau nassa di situ ada tai kambingnya. Yang kedua, adapun dalil Nabi menjadikan kencing unta itu sebagai obat, bab pengobatan itu bab khusus, bab darurat. Iya. Kalau tidak ada obat kecuali yang najis, maka orang boleh berobat dengan yang najis. Maka boleh jadi saat itu sudah tidak ada obat yang bisa mengobati adalah kencing unta. Iya. Nah, karena kondisinya darurat, yang najis pun bisa jadi obat kalau tidak ada alternatif obat yang lain. Wa daruratu tubihul mahzurat. Orang yang sakit itu kondisinya darurat. Dan orang kalau darurat, hal yang tidak boleh bisa menjadi boleh. Nah, makanya babnya katanya adalah bab pengobatan, bukan bab umum. Iya. Karena kondisinya darurat, tidak ada alternatif obat yang lain, maka kata ulama Syafi'iyah, maka ia berobat dengan najis. Maka tetap kencing unta itu adalah najis. Nah, itu pandangannya Syafi'i. Jadi begitu ulama kita berdiskusi. Ala kulli hal jamaah sekalian, seperti itu pandangannya. Ulama Syafi'i umumnya kita di Indonesia memandang segala kotoran hewan, baik yang dimakan maupun tidak dimakan, itu adalah najis. Tapi Hanabilah, ya, orang di Arab Saudi, di Qatar, negara Teluk, dan Malikiyah, orang Malikiyah itu orang Tunisia, orang Aljazair, orang Maroko, itu memandang tidak najis untuk hewan yang dimakan dagingnya dengan dalil yang kita sebutkan tadi. Nah, saya kira ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang akrab dengan keseharian kita, ya, najis yang mungkin kadang kita bersentuhan dengannya, cukup ya dibersihkan dengan diguyur air 1 kali, 3 kali lebih afdol, kecuali tadi najis yang berat yaitu anjing, harus dibasuh dengan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Adapun yang ringan yaitu bayi yang belum mengonsumsi apa-apa kecuali air susu ibunya, maka air kencingnya itu cukup dengan dipercikkan air. Saya kira ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan 1-2 pertanyaan silahkan. Iya.